Sang surya terbit di ufuk timur. Tandanya saya harus beranjak dari tidur. Dinginnya udara pagi menyapa semangat optimis. Secangkir kopi menjadi pilihan mengawali hari. Lihatlah, lahan sudah menanti untuk digarap. Karena semangat saja tidak cukup mendatangkan berkah. Anugerah tanah yang subur mesti disyukuri dengan kerja. Gimana rasa kopinya? Mantap sih ini. Baru kali ini saya rasa kopi hangat tapi ada pedasnya juga. Keren memang. Nah, betul sekali Kak. Apalagi kalau kita nikmatin ini di situasi dan kondisi yang tepat kayak gini. Iya, karena udara di sini dingin ya, jadi sangat sesuai. Tapi saya penasaran, kenapa rasanya pedas ya? Sebenarnya, kopi ini ada ceritanya. Indonesia kaya akan tanaman rempah. Bangsa Eropa bahkan pernah menikmati kekayaan rempah tanah air. Beberapa bukti peninggalan penjajah bisa ditemukan sampai saat ini. Tak terkecuali yang ada di desa Liberia, Modayak, Kabupaten Bolaang Mongodo Timur, Boltim. Kebanyakan warga desa ini keturunan Jawa, yang kakek nenek buyutnya dibawa oleh Belanda untuk bekerja di perkebunan kopi di desa Liberia. Di desa ini masih ada pohon-pohon kopi peninggalan Belanda. Tumbuh di bawah kaki Gunung Ambang. Jenis kopi Liberica, Arabica, dan Robusta sudah ada sejak tahun 1930-an. Sampai sekarang, masyarakat masih bertahan dengan perkebunan kopi sebagai mata pencaharian mereka. Pohon kopi Liberica. Begitu masyarakat menyebutnya. Jenis ini pohonnya tinggi, daunnya lebih besar, dan jenis lainnya dengan rasa buah yang lebih pahit. Jenis ini sudah mulai ditinggalkan. Dibiarkan menjadi bunga pohon di ladang perkebunan. Kopi Arabica. Daunnya lonjong seperti buahnya. Kulit buahnya tebal, biji kopinya kecil, rasanya lebih asam. Akhirnya jenis kopi ini pun tidak banyak dipertahankan. Perbedaan antara Robusta, kita lihat dari daun. Daunnya agak lebar, tipis, sementara buahnya juga di sini besar. Kalau kita ukur tangan agak lebih besar dan buahnya banyak. Itu adalah varietas Robusta. Arabicanya kita lihat di sini daunnya agak kecil, tebal. Sementara untuk buah kita bisa lihat juga hanya terhitung beberapa biji, ya berapa buah. Nah, untuk Arabica ini kenapa saya harus tanam? Ini cenderung ke penasaran saya ke kopi Arabica. Dan setelah 3 tahun ini saya menanti dan hasilnya seperti ini. Arabica.
Eh, untuk buah juga di sini agak masih kurang karena mungkin umurnya masih sangat muda, sehingga saya lebih penasaran juga terhadap kopi Arabica ini. Alam pun menyeleksi hingga akhirnya Robusta lah yang terus dirawat. Sambung pucuk menjadi salah satu cara peremajaan kopi Robusta. Dengan cara ini, petani cukup menunggu 2 tahun sampai berbuah. Dibanding menanam pohon baru yang membutuhkan 5 tahun sampai menghasilkan buah. Robusta yang nyatanya memiliki kelebihan dibanding kopi lainnya. Di tangan Evan, sang petani kopi, dirawat dengan baik untuk menjaga kualitas buah dan untuk memelihara pohon tetap sehat. Salah satunya dengan cara panen petik merah. Dibanding petik pelangi, yakni sebutan untuk sistem pemetikan untuk buah kopi yang berwarna, maka petik merah akan menghasilkan biji kopi yang warnanya merata saat disangrai. Demikian pula rasanya lebih timbul. Buah kopi yang dipetik ini harus dikeringkan. Evan lebih memilih pengeringan natural. Dijemur dalam greenhouse. Biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 hari. Kalau sudah kering, buah kopi akan digiling atau istilah setempat diglondong. Dimaksudkan untuk memisahkan buah kopi dari bijinya. Dan agar biji kopi semakin bersih dari kulit, harus ditambahkan dengan proses kipas. Saat biji kopi sudah benar-benar bersih dari kulit, maka proses selanjutnya, biji kopi akan di-roasting atau disangrai. Membutuhkan waktu kurang lebih 20-25 menit. Dengan suhu 150 derajat Celcius sampai biji kopi berubah warna. Beberapa konsumen ada yang lebih suka biji kopi yang sudah disangrai dibanding bubuk kopi. Alasannya agar harum kopi tetap kuat. Biji kopi ini akan digiling sendiri kemudian diseduh. Di sangrai kopi ini kita menentukan juga
kualitas kopi. Kalau kualitas kopinya di atas 15% kadar airnya, tentu di sini memakan waktu yang cukup lama. Di kadar 12% itu membutuhkan waktu penyangraian selama kurang lebih 20 menit. Meski demikian, Evan lebih banyak menyediakan kopi bubuk. Biji kopi yang sudah disangrai, digiling tepung dan disaring lagi untuk mendapatkan bubuk kopi yang benar-benar halus. Setelah dibiarkan sebentar agar bubuk kopi dingin, maka selanjutnya dikemas menjadi salah satu kopi terbaik di daerah ini. Saya salut dengan Evan. Teman saya ini lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Saya sendiri Orlan dari Modo Inding, Minahasa Selatan, persis bertetangga dengan Boltim. Di tempat saya yang berada di ketinggian kurang lebih 1.200 meter di atas permukaan laut, tumbuh subur tanaman rempah dan hortikultura. Modo Inding tempat yang indah. Aneka tanaman hortikultura berjejer rapi di hamparan luas. Bahkan di lereng dan di puncak bukit, terlihat bak permadani alam yang luas. Udara di sini sejuk. Masyarakatnya kebanyakan petani ulet yang tak kenal lelah, apalagi menyerah. Dari beberapa desa di Modo Inding, desa saya Mokobang merupakan penghasil jahe merah terbesar. Jahe merah memiliki rasa yang lebih kuat dibanding jenis jahe yang lain. Menanam jahe membutuhkan waktu kurang lebih 8 sampai 9 bulan untuk panen. Selama itu, tanaman jahe harus dirawat dengan perlakuan yang tepat. Disiangi atau membersihkan rumput sudah pasti harus dilakukan teratur. Selain itu, bedengan harus ditimbun tanah setidaknya 2 kali sampai panen. Ini untuk mendapatkan umbi jahe yang gemuk. Jahe termasuk komoditi yang harganya fluktuatif. Apalagi saat panen melimpah, maka harga jahe akan turun. Jadi awalnya di Desa Mokobang ini terkenal salah satu produksi terbesar untuk tanaman jahe merah yang ada di wilayah Modo Inding. Nah, jadi ada panen-panen melimpah, bahkan ketika waktu Covid lalu membludak, produksinya meningkat karena begitu banyak orang yang tertarik
menanam jahe merah karena harganya yang mahal. Di pasaran, di tingkat petani itu harganya sangat tinggi. Sehingga terjadi produksi melimpah, dan setelah COVID sekitar 2 tahun kemudian ternyata harga jahe merah itu turun. Bahkan sampai ada petani-petani yang sudah tidak langsung panen jahenya karena tidak menutupi biaya produksi. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan petani itu kadangkala sudah tidak ada panen, kalaupun mau jual dengan harga sangat rendah. Agar jahe tetap memiliki harga, saya memilih membuat produk lain dari jahe. Terpikir untuk membuat kopi jahe karena harga kopi belakangan ini terus meningkat. Meski masih produk rumahan, tapi kopi jahe ini ternyata diminati. Jahe yang baru dipanen dicuci bersih, kemudian dihaluskan. Setelah itu dijemur sampai kering. Setelah kering dibuat menjadi serbuk jahe. Serbuk jahe ini dicampurkan dengan kopi robusta dari Gunung Ambang, Desa Liberia, dan jadilah koja. Dalam proses pembuatan kopi jahe, dalam proses pencampuran antara kopi dan jahe merah, memang tidak langsung didapat komposisi yang pas. Di awal-awal saya memulai usaha itu, sekitar tahun 2020, produk-produk yang dihasilkan sudah melalui tester-tester. Dalam proses itu ada yang kadangkala jahenya tidak terasa, ada yang jahenya terlalu kuat sehingga rasa kopi sudah hilang. Jadi dalam proses itu cukup lumayan lama sampai akhirnya satu waktu saya benar-benar menghasilkan satu komposisi yang pas yang bisa diterima masyarakat pada umumnya. Kolaborasi Orlan dan Evan menghadirkan varian rasa baru dari kopi. Kopi yang ada rasa pedas dan hangat, kopi jahe. Halo Pak Evan. Halo. Halo, Bang. Mari masuk. Nah, silakan. Mari Kak. Nah Kak, jadi ini Bang Evan dengan cerita kopi robusta asal Desa Liberia. Halo, Ya, salam kenal, ya. selamat berkudapa. Ya, salam kenal juga. Nah, jadi betul ini kopi yang berasal dari Desa Liberia. Kemudian saya dan Orlan juga pernah berkudapa di satu pertemuan UMKM dan terciptalah tadi
kolaborasi antara saya dengan Bang Orlan. Jadi Bang Orlan punya jahe, saya punya kopi, begitu. Iya, soalnya tadi sempat minum kopi, terus ada rasa hangat, ada rasa pedasnya juga. Jadi penasaran, wah ini kopi asalnya ceritanya seperti apa ya? Jadi ya minta Bang Orlan untuk antarkan. Oh gitu. Memang di sini kopi memang diproses dengan sangat baik, mengutamakan kualitas. Ya. Jadi tentu rasa kopi beda mungkin dari tempat yang lain. Betul sekali Kak. Jadi kenapa kita datang ke Bang Evan? Karena Bang Evan salah satu petani kopi yang menjaga kualitas bubuk kopi. Jadi karena kita ingin juga produksi dengan produk yang bagus, maka kita tetap jalin kerjasama dengan Bang Evan. Kopi yang punya kualitas bagus ditambah jahe dengan kualitas bagus, maka jadilah produk yang bagus, kopi jahe. Iya, semoga sukses dan lancar Ya. terus untuk usahanya ya. Ya, Bang amin. Evan, bahkan juga buat Bang Orlan. Amin. Nah, kopi jahe ini sangat berkhasiat untuk banyak hal sebenarnya. Kalau waktu zaman COVID itu paling terkenal karena imunitas tubuh. Kekebalan tubuh manusia dengan mengkonsumsi, ada kandungan di dalam jahe yang membuat minuman itu bagus untuk kesehatan sebenarnya. Jadi ada di dalamnya ada senyawa gingerol namanya, yang membedakan jahe merah dengan jahe pada umumnya itu agak lebih pedas kalau jahe merah. Jadi itu salah satu manfaat yang baik untuk tubuh, itu bisa untuk anti radang, bisa untuk imunitas tubuh, kekebalan tubuh, untuk batuk, apapun. Apalagi kalau di udara dingin itu cocok untuk minuman penghangat tubuh. Dan yang tidak kalah bagus lagi bagi bapak-bapak atau pria-pria, ternyata dalam beberapa penelitian, kalau lihat di literatur, lewat juga jahe merah ini, dia bisa meningkatkan stamina bagi bapak-bapak untuk dikonsumsi. Dan ketika dikombin dengan kopi, jadi kopi jahe, itu sangat diminati oleh bapak-bapak, bahkan pada umumnya orang-orang untuk dijadikan konsumsi hari-hari. Untuk bahan baku agak lumayan susah karena faktor iklim juga, dan kemungkinan faktor kopi di sini sudah di atas 60-an tahun. Jadi kopi di daerah Bolaang ini agak berkurang. Ya, tadi permintaan banyak di pasaran, khususnya di Sulawesi Utara. Sementara hasil dari biji kopi di daerah Bolaang Timur ini sangat-sangat kurang. Jadi apa boleh buat, hanya memasarkan kopi yang ada sekarang. Kopi yang di daerah Bolaang Timur ini yang kami budidayakan, khususnya kopi sambung, per pohonnya itu bisa mencapai 5-7 kilo per pohon per musim. Dua petani muda ini berharap produk mereka akan menjadi salah satu pilihan oleh-oleh dari Poltim, dari Minsel, bahkan dari Sulawesi Utara.